selamat datang para calon mahasiswa. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas mengenai buku yang wajib dimiliki oleh mahasiswa gizi, di video kali ini aku mau membahas mengenai biaya kuliah untuk masuk ke jurusan ilmu gizi di Universitas Diponegoro sendiri. Kalau misalkan teman-teman penasaran, kita langsung aja ke videonya. Buat yang belum tahu, ilmu gizi Undip sendiri itu berada di bawah Fakultas Kedokteran. So, gizi Undip sendiri lebih fokus untuk ke gizi klinis. Nantinya, teman-teman ini akan belajar mengenai anatomi fisiologi manusia, terus nanti patofisiologi atau proses terjadinya sebuah penyakit, terus nanti juga belajar proses asuhan gizi, misalkan untuk pasien diabetes seperti apa, pasien penyakit jantung koroner seperti apa. Nah, nggak cuma itu, nanti teman-teman juga akan belajar mengenai ilmu teknologi pangan, terus nanti gimana caranya kita membuat diet untuk misal diet rendah lemak, terus diet misalkan diet untuk diabetes, itu dietnya seperti apa. Nggak cuman ini juga, teman-teman juga akan belajar mengenai nanti tuh gimana sih caranya membuat proposal usaha, terus akan belajar mengenai gimana kita berwirausaha tentang makanan-makanan sehat. Nah, selain itu nanti sekitar di semester 6-an teman-teman akan ada praktek belajar lapangan. Praktek belajar lapangan ini ada yang ke institusi seperti rumah sakit dan juga ke masyarakat. Nah, seru banget kan? Untuk masuk ke ilmu gizi Undip sendiri, teman-teman bisa menggunakan 3 jalur. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah melalui seleksi mandiri atau ujian mandiri. Untuk biaya pendaftaran SNMPTN sendiri gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Untuk biaya pendaftaran jalur SBMPTN dikenakan biaya Rp175.000 untuk tahun 2020. Ini turun sekitar Rp25.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk biaya pendaftaran ujian mandiri itu dikenakan biaya Rp300.000 untuk teman-teman yang milih kelompok Saintek atau Soshum. Kalau misalkan teman-teman milih kelompoknya campuran, yaitu Saintek dan juga Soshum, teman-teman dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp500.000. Kalau misalkan teman-teman udah melewati tahap ini dan berhasil masuk menjadi mahasiswa Undip, aku ucapin dulu selamat ya. Sekarang aku mau share besaran biaya kuliah untuk jurusan ilmu gizi Undip sendiri di tahun 2020. Berdasarkan keputusan rektor di tahun 2020 ini, kalau misalkan teman-teman masuk melalui jalur SBMPTN dan juga SNMPTN, teman-teman tidak dikenakan SPI atau sumbangan pengembangan institusi. Sumbangan pengembangan institusi tuh apa sih, Kak? Sumbangan pengembangan institusi ini adalah sumbangan yang ditanggung oleh mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri atau ujian mandiri dan dibayarkan 1 kali selama masa studinya. Nah, untuk teman-teman yang masuk lewat jalur SBMPTN dan SNMPTN ini nggak membayar sumbangan ini, tapi teman-teman membayar uang kuliah tunggal atau yang kita singkat sebagai UKT. UKT ini adalah besaran biaya yang teman-teman harus bayarkan setiap semesternya sesuai dengan kemampuan ekonomi teman-teman. UKT di Gizi Undip sendiri dibagi menjadi 8 golongan. Penentuan teman-teman dapat UKT di golongan keberapa ini nanti teman-teman biasanya akan mengisi formulir dan juga teman-teman akan melampirkan foto. Nanti dari pihak universitas sendiri akan menentukan teman-teman kira-kira masuk di UKT golongan keberapa sih gitu. Untuk UKT Gizi Undip sendiri itu dimulai dari golongan pertama. Golongan pertama itu Rp500.000, golongan kedua 1 juta, golongan ketiga 4 juta, golongan keempat itu 5 juta, golongan kelima itu 6 juta, golongan keenam itu 7 juta, golongan ketujuh itu 8 juta, dan golongan ke-8 atau yang paling tinggi itu 9 juta. Tapi untuk teman-teman yang masuk melalui jalur ujian mandiri atau UM, teman-teman diwajibkan untuk membayar SPI atau sumbangan pengembangan institusi dan juga UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi kalau masuk tadi lewat jalur SNMPTN sama SBM, cukup bayar UKT. Kalau masuk melalui jalur UM, teman-teman bayar SPI plus UKT. SPI-nya ini dibagi jadi 2 golongan. Golongan pertama itu 35 juta, golongan kedua itu 50 juta. Ini dibayarkan selama
1 kali dalam masa studi teman-teman. Untuk teman-teman yang masuk melalui ujian mandiri akan dibagi menjadi 3 jalur. Jalur yang pertama itu adalah jalur reguler. Di sini teman-teman akan dikenakan UKT tertinggi dan juga SPI sesuai pilihan golongan. Yang kedua adalah jalur kerjasama. Di sini teman-teman akan dikenakan UKT tertinggi dan SPI minimal golongan. Yang ketiga adalah jalur keterbatasan ekonomi. Di sini teman-teman harus membuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nantinya di sini teman-teman tidak akan dikenakan SPI atau sumbangan pengembangan institusi, melainkan teman-teman hanya dibebankan UKT saja, yaitu untuk golongan 1 sampai 3 aja UKT-nya. Jadi tidak ada untuk teman-teman bayar SPI, tapi hanya UKT aja yang dibebankan ke teman-teman semua. Kak, gimana ya kalau misalkan ternyata golongan UKT yang keluar ini nggak sesuai dengan kemampuan atau kondisi ekonomi dari keluarga teman-teman semua? Nah, di sini teman-teman bisa mengajukan banding atau untuk supaya universitas ini mereview kembali, bisa nggak sih untuk diberikan keringanan dari UKT-nya teman-teman sendiri. Tapi untuk syarat dan ketentuannya ini balik lagi ke univ masing-masing ya. Segitu dulu aja video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kritik dan saran, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Kalau ada yang salah dari pengucapan, aku minta maaf. And see you on the next video. Bye-bye!